Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gubernur Indonesia 23 4. Saya ingin membuat database di CMD, apalagi relationship sama update, hapus, dan tambahkan data ya. Ya, pertama-tama di sini kita masuk dulu ke actionnya. Habis itu kita masuk ke MySQL-nya. Nah, di sini udah kita masuk ke MySQL. Jadi sekarang kita ke buat database-nya ya. Di sini kita buat database dulu. Kita ketikkan create database DB. Saya ingin buat restoran ya. DB restoran. Buat DB restoran. Nah, habis itu kita ter, eh, salah ya. Di dua maksudnya. Sini udah buat database DB restoran. Sekarang kita lihat database dulu. Kita ketik show database. Wajib rumah ya. Nah, di sini udah ada DB restorannya ya. Setelah itu kita membuat tabelnya. Tabel pindah. Jadi tabel. Dan di sini create tabel. Create tabel, kita buat tabel menu. Create tabel menu. Ah, itu kita enter ya. Habis itu kita buat ID, ID menu. ID menu. Kita buat ID, INT. Kita buat ID menu, INT. Ya, terima kasih. Sini eh, buat auto increment, kita buat command sini. Setelah kita enter, kita buat di sini nama menu. Nama menu kita buat Parkar. Kita buat Parkar dengan 50 aja ya. Saya buat 50. Kita buat Parkarnya 50. Itu kita buat 100 saja, kita buat Parkar 100. Kita buat koma, itu kita enter lagi. Kita buat di sini harga. Harga kita buat desimal. Kita buat desimal. Nah, kalau kita buat desimal, harga desimal baru ke kurung terus 1,2.
Nah, baru kita buat titik komanya. Setelah itu baru kita enter ya. Setelah kita bermenu. Oh, ini ada salahnya. Kita masuk dulu ke database ya. Ini kita nggak ada masuk. Kita masuk dulu ke database-nya. Us DB store-nya. Nah, baru kita buat tabelnya. Kita buat tabelnya. Nah, di menu INT, INT, prima iki, auto increment, enter lagi. Nah, buat di sini nama menu, varchar, setelah itu harga desimal, baru kita enter. Kita lupa menutup tanda kurungnya ya. Tolong nanti kita buat di sini. Kita bermenu, habis itu kita buat ID, menu, harga desimal, kurung tender. Nah, sini sudah buat apa namanya tabel pertama. Kita buat satu tabel lagi yaitu create tabel pelanggan. Jadi tabel pelanggan kita enter juga. Di sini kita buat pertama ID pelanggan dulu, INT juga. Buat auto increment, auto increment, habis itu tanda koma. Itu kita buat nama nama pelanggan ya, kan buat bakar bapak satu juga. Nah, kemarin kita enterkan, kita buat di sini nomor mejanya ya. Nomor meja ya buat inti pakai inti aja. Kita, kita enter. Nah, sini udah ada apa namanya, ada dua tabel yaitu tabel menu dan tabel pelanggan. Nah, di sini kita lihat tabel dulu show
Nah, kita buat show tables. Show table di koma kita enter. Sini ada tabel yaitu tabel menu dan sama tabel pelanggannya. Kita buat satu tabel lagi yaitu tabel transaksi kita buat sini. Tabel lagi. Klik. Ini kita buat lagi kan create create tabel transaksi ya. Transaksi ke depan transaksi kita buat lagi kita enter. Di dalam tabel transaksi ini kita akan membuat pertama ID-nya dulu. ID transaksi dapat juga INT terima untuk increment koma itu kita enter lagi. Di sini kita buat ID terus ya. Kita buat ID pelanggan. Kita buat INT juga koma. Terus kita buat ID email. INT juga bisa kita buat koma. Setelah itu kita membuat total harga. Ya, total harga kita buat di sini. Kita buat jumlah dah. Jumlah ente juga. Habis itu kita enter lagi. Habis itu kita buat total harga. Total harga tensi 5 10,2. Nah, kita enter. Ini kita koma lagi. Kita enter kita buat for ini. For ini. ID pelanggan. Kita buat ID pelanggan.
referen terus kan kita buat ID kan kita buat koma kita enter lagi. Kita ubah di sini kita buat ID referensi menu juga buat ke di koma ya. Nah, baru kita enter. Nah, sini udah ada apa namanya tabel transaksinya ya. Kita bisa bisa membuat relationship nanti. Habis itu kita cek tabelnya dulu. Kita ketik show tables di rumah kita enter. Nah, di sini ada tiga tabel yaitu tabel menu, pelanggan, sama transaksi ya. Nah, habis itu kita buat lihat tabel penggunanya. Kita lihat tabel eh, pelanggannya dulu ya. TXT kita buat di sini pelanggannya. Pelanggan T koma. Enter. Di dalam tabel pelanggan, di dalam tabel ini ada file, type, null, key, default, sama ekstranya. Jadi, di filenya ada ID pelanggan dengan type INT 11, nullnya no, key-nya P, habis itu ada default dengan null, ekstra sama objek keluar. Sini ada juga filenya ada nama pelanggan sama nomor meja. Dan setelah itu, kita buat lagi, habis itu kita buka lagi tabel, waduhnya ya, tabel menu. Nah, sama juga di sini ada ID menu, nama menu sama harga. Yang satu lagi kita lihat tabel transaksi. Transaksi di koma kita enter juga. Nah, di tabel transaksi ada ID transaksi, ID pelanggan, ID menu, jumlah, sama total harganya ya. Nah, di sini kan kita tambah data untuk tabel pelanggan sama menunya ya. Nah, sini kita insert pelanggannya dulu ya. Pelanggannya dulu sini. Insert pelanggan. Habis itu kita buka kurungnya, tulis nama pelanggannya. Nama pelanggan kita pilih command. Setelah itu di nama pelanggan apa di sini? Ada ID pelanggan sama nomor mejanya ya.
Nah, di sini kita buat pertama nama pelanggannya udah. Setelah itu dari di sini berarti setiap nama pelanggan besok nomor meja ya. Kita buat di sini meja emang underscore meja. Ukurnya bisa di values. Lalu kita buat lagi buat di sini nama bulannya misalnya Ari. Ari dapat koma spasi tentu lagi nomornya misalnya 13. Dan pasti enter. Nah, di sini udah ada nama pelanggannya dengan nama Arif sama nomor meja nomor meja 13. Nah, set. Nah, di sini kita buat satu lagi apa nama pelanggannya ya. Kita ubah nama pelanggannya aja. Sebenarnya kan nama pelanggannya biasanya kita masuk Hidayah. Kita buat Hidayah, misalnya kita ubah di sini. Taruh 12 saja. Terus itu kita enter. Nah, tadi dia sudah siap. Setelah itu kita ceknya udah masuk apa belum. Bisa kita buat select from bintang. Select, bentar, saya select bintang dulu. Bintang from tabelnya pengguna ya. Dapat pengguna. Yang lupa itu titik koma kita enter. Pengguna. Pelanggan. Pelanggan. Nah, ini ada. Habis itu kita masuk, kita buat lagi sama habis ke studio. Nah, di sini kita masuk insert menu. Menu. Di sini kita buat menunya. Kita masuk insert menu, habis itu di insert menu kan. Di menu di sini ada nama menu sama harganya. Kita masuk. Itu sama harganya ya. Sini kita buat nama misalnya menunya kita buat burger misalnya ya. Burger. Burger dengan harga saya di implementasi itu ya. Ada sedikit. Kita enter. Nah, kita buat satu lagi. Misalnya kita ubah di sini kebab misalnya ya. Kebab ya. Kalau kita cari kebab sini. Harganya 20. Enter aja. Nah, satu. Habis itu
Sini ada dua. Itu kita selektifkan. Dari select bintang. Select bintang. Minta bermanual. Manual di bisa ada ya. Sini udah masuk ke tabelnya. Jadi ID menunya dengan satu dan dua, dan lima menunya burger sama kebab ada harganya 15.000 sama 20.000. Nah, dari sini membuat apa mengubah namanya, nama menunya misalnya kita ubah. Di sini kita buat misalnya kita mau ubah nama menunya dulu, misalnya kita ubah mau nama menu burger di sini ya. Kita burger kita ubah misalnya ke nasi goreng. Jadi di sini kita buat update update menu, update menu. Jadi kita reset habis itu nama menunya misalnya kan. Setelah itu kita buat sama dengan yang di komanya. Itu kita masuk, kita ketik di sini. Kita ketik di sini where. Habis itu kita masukkan ID. Jadi ID-nya di sini nggak boleh sama. Jadi kita buat ID-nya dulu. Kita ID menu misalnya. ID menu sama dengan satu kita buat sini. Karena ID menu satu kita ini mau ubah di satunya. Di ID menu satu. Nah, sini kita Google berarti kita masuk kita buat di sini nasi goreng misalkan. Nah, jadi kan kita apa kita ketik kita tulis di sini misalnya nama menunya berarti di burger ini kita tulis nasi goreng habis itu di ID-nya berarti di ID di sini berarti ini satu. Jadi yang kita ubah di ID satu nama menu burger. Nah, habis itu kita enter ya. Nah, di sini udah. Habis itu kita coba lihat dulu tabelnya. Kita enter. Nah, sini kan ada aku ubah dari apa nama menunya burger ke nasi gorengnya. Nah, dari burger kita ubah ke nasi goreng. Nah, untuk pengguna juga bisa kita update di sini. Misalnya kita buat di sini kan. Nah, update misalnya update update pengguna misalnya di sini pelanggan misalnya kan, nama pelanggannya. Update di pelanggan. Sini kita buat nama pelanggan di situ di sini. Nah, ini kita tahu namanya misalnya kan kita ingin mengubah berarti di nama pelanggannya siapa? Misalnya kita ingin mengubah nomor dua misalnya, di ID 2 Arida. Kita masuknya misalnya Alex ya. Alex misalnya. Besok di ID ini misalnya di sini kan dua. Kita enter. Oh, di sini salah dari ya di sini kita ubah dulu dari ID menu ke ID pelanggannya. Pelanggan kita enter. Nah, baru kita lihat.
Kita select dulu lah. Select from pelanggannya. Di sini di sini dari namanya Arida, di ID 2-nya, ID pelanggannya, dan pelanggannya Arida kita ubah menjadi nama pelanggannya pelanggannya Alex di sini. Nah, misalnya setelah itu saya ingin mencoba menghapus nama, misalnya nama pelanggannya di sini. Kita ketik dulu di sini, delete dah. Karena kita ingin menghapus nama pelanggannya kan, delete, delete from. Saya juga. Nah, kita kan ingin mendelete atau menghapus salah satu nama pelanggan. Jadi kita ketik usul delete from pelanggan pelanggannya. Mereka karena kita ingin menghapus salah satu nama pelanggan, jadi kita ketik dulu delete from pelanggan. Setelah itu kita ketik aja where di sini, where ID pelanggan ya, ID pelanggan sama dengan saya ingin mengubah si Alex ini. Kita ketik dua di sini. Atau saya ingin mengubah nama saja lah. Nah, kita satu. ID-nya satu di sini. Kita titik koma, habis itu kita enter. Nah, sini udah kita hapus. Nah, jadi kita lihat dulu di sini. Select from ya. Mau salah pelanggan maksudnya. Nah, di sini yang nama Arif ini nggak ada lagi. eh, Tinggal nama Alex di sini. Karena kita sudah menghapus nama si Arif ini tadi. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi ya. Dan tambah kita simpan misalnya update. Tambah lagi kita buat oh, insert ya, insert. Kita tambahkan lagi ke sini. Nah, insert ya. Insert pengguna pelanggan maksudnya. Insert pelanggan, nama pelanggan. Setelah itu, Roma, nomor meja. Nah, setelah itu kita ketik terus kita ketik ya, Arif, situ koma, nomor mejanya 13. Ya, enter. So, kita lihat dulu tabelnya. Nah, kenapa di sini ID-nya? Kenapa nggak satu? Karena kita hapus tadi yang satu, kenapa nggak satu? Nah, karena kenapa tidak sini? Karena ini walaupun kita hapus, ini tetap dilanjut. Jadi ID-nya jadi jadi tiga, kan dilanjut. Nah, walaupun kita tadi udah menghapus satu nama pelanggan, ini tetap lanjut karena kita apa hapus kita lanjut nama pelanggannya. Nah, itu itu setelah itu kita mau melihat
tabel transaksinya ya. Sini udah ada tabelnya. Tabel hari transaksinya ID pelanggan, ID menu, jumlah sama total harganya. Sini kita ini insert dulu. Insert, insert, insert transaksinya. Transaksi. Terus coba koma kita. This ID, misalnya ID pelanggan ya. ID pelanggan, nanti kita masukkan ID menu. Di situ kita masukkan juga apa jumlah. Jadi selain jumlah di sini udah kita buat jumlah ya, udah. Kita buat jumlah di sini ya. Nah, di sini kita masuk yaitu pertama ada ID pelanggan, ID menu, base jumlah dan ID menu lah sama total harga. Oh, lagi berusnya, ketik berusnya, itu kita buka kurung. Nah, di sini ID pelanggannya. ID pelanggannya, ID pelanggan. Bisa kita ketik di pelanggannya tiga di sini. Di pelanggannya kita taruh di sini tiga. Setelah itu ID menunya kita taruh dua. Setelah itu kita taruh apa di sini? ID menu, ID pelanggan, ID menu. Setelah itu jumlahnya. Kita masuk jumlahnya misalnya tiga. Tiga ya. Ya, habis itu kalau mau kita misalnya di sini berarti total harganya berarti dua ya di sini. Kita taruh dua aja. Berarti ID menunya dua. Dua ke Bapati kita taruh berarti dengan harganya total harganya berarti 40.000. Sini 40.000. Titik koma di sini. Di sini udah kita buat apa insert transaksinya. Kita select dulu. Nah, sini kita udah ada kan apa identifikasi di pelanggan ID jumlah sama total harganya jumlah ya. Ini typo dikit ya, typo. Tadi di ID transaksinya ada satu, ID pelanggannya di nomor tiga. Berarti ID transaksi satu kita buat. Ini karena baru kita buat satu di sini satu. Habis itu ID pelanggannya kita ambil di sini yang nomor tiga si Ari. Nah, habis itu ID menu kita ambil di ID menunya di dua itu kebab.
Dan sejumlahnya kita taruh dua aja, total harganya 40. Nah, setelah itu, habis itu kita apa lagi ya? Udah update udah, bagi tabel transaksi udah juga. Nah, misalnya kita mau drop tabel, kita ketik aja di sini drop tabel atau drop database. Tinggal tinggal ketik dia misalnya drop database. Tinggal kita tulis saja misalnya kita hapus database atau tabelnya. Nah, cuman ya segini aja, pas sampai di sini aja lah yang ingin saya buat. Karena sini udah habis juga, nggak ada lagi yang ingin kita bahas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.